Pak, kami senantiasa membacakan protokol kesehatan yang telah dituangkan setiap akan menjalankan kajian ini. Yang pertama, pastikan dalam kondisi sehat. Yang kedua, membawa peralatan ibadah sendiri. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, menjaga kebersihan tangan. Yang kelima, hindari kontak fisik. Yang keenam, tidak menyentuh area wajah. Yang ketujuh, selalu jaga jarak minimal 1 meter. Yang kedelapan, anak-anak usia lanjut yang kebetulan lagi sakit diharapkan ibadah di rumah saja. Yang kesembilan, saling mengingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan yang telah kita sepakati bersama. Untuk lebih persingkat waktu kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah kita lanjutkan lagi kajian ringkasan ringkasan Sirah Nabawiyah dari Syekh Muhammad Harun. Insyaallah kita menginjak bagian syuhuduhu sallallahu alaihi wasallam bina al-Ka'bati. Syuhuduhu sallallahu alaihi wasallam bina al-Ka'bati. Kita baca secara ringkas, secara cepat saja nih. Al-Ka'batu hiya awwalu baitin wudi'a fil ardi lil ibadati. Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi lil ibadati, untuk ibadah. Halaman berapa di situ, Pak? 11. Halaman 11, Bu. Di buku saya halaman 12. Syuhuduhu sallallahu alaihi wasallam bina al-Ka'bati. Al-Ka'batu hiya awwalu baitin. Ka'bah itu adalah bangunan pertama wudi'a fil ardi lil ibadah, yang dibangun di muka bumi untuk ibadah. Wa qad banaha sayyiduna Ibrahim, dan telah membangunnya Sayyiduna Ibrahim Al-Khalil ma'a walidihi, bersama dengan anaknya Sayyiduna Ismail alaihi wassalam. Tsumma juddida, kemudian diperbaharui bina'uhu, pembangunannya mimba'du salah samarratin, setelahnya sekitar 3 kali. Wa kana bina'uhu minas sakhri, bangunannya terbuat dari batu. Wartifa'uha, tingginya fauqal qomah, di atas tinggi badan manusia. Baik, di Mekah itu ada bangunan namanya Ka'bah. Ka'bah itu dalam beberapa riwayat ya, mengacu kepada pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata. Sesungguhnya inna awwala baitin, bangunan pertama, wudi'a linnasi, yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, sungguh yang ada di Mekah. Maksudnya itu adalah Ka'bah. Nah, dibangun ini untuk apa? Tentu saja dibangun maksudnya bukan untuk menjadi tempat tinggal, tetapi dibangun di sana maksudnya adalah lil ibadah, untuk ibadah. Nah, tentu karena ada pernyataan Allah dalam Al-Quran itu, semuanya sepakat bahwa inilah bangunan pertama yang dibangun untuk ibadah manusia. Karena manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diturunkan ke bumi, tujuannya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka harus ada simbol peribadatan itu, yaitu tempat beribadah. Maka dibuatlah tempat ibadah pertama itu, yaitu Ka'bah. Itu cuma di dalam riwayat-riwayat terjadi perbedaan pendapat.
Jadi paling tidak ada 3 pendapat tentang siapa yang membangun Ka'bah. Pendapat pertama ada yang menyebutkan yang membangun Ka'bah itu malaikat. Pendapat kedua yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Pendapat ketiga yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau yang disebutkan Al-Quran memang Nabi Ibrahim. Gitu. Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, tetapi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu sesungguhnya Ka'bah sudah ada. Nah, ini saya diceritakan oleh Ibnu Katsir ya panjang lebar bahwa ketika Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail ini membangun Ka'bah, di situ disebutkan dalam Al-Quran bukan membangun, tapi coba perhatikan bahasanya dalam Al-Quran. Wa'id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti. Nah, sini nggak ada ya di Quran itu ya. Wa'id yarfa'u, dan ketika yarfa'u meninggikan Ibrahimu Nabi Ibrahim al-qawaida. Al-qawaida itu artinya bangunan yang sudah ada dasarnya, maksudnya fondasinya. Minal baiti, qawaid atau fondasi dari Baitullah atau Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu, membangunnya itu bersama dengan Ismail. Nah, berarti bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim itu adalah yarfa'ul qawaida. Jadi mengangkat atau meninggikan pondasi yang sudah ada gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan yang pertama kali membangun Ka'bah. Nah, makanya apa yang disebutkan nanti di dalam Al-Quran itu bukan menunjukkan bahwa Ibrahim yang pertama kali, karena di situ sudah ada al-qawaidnya, sudah ada fondasinya. Karena Nabi Ibrahim itu ketika diutus oleh Allah di Babylon ya, kemudian diangkat menjadi nabi di Palestina. Babylon itu daerah Irak, ya, dari Irak kemudian ke Palestina. Oleh Allah kemudian dari Palestina, dari Baitul Maqdis disuruh pergi ke Mekah. Gitu. Nah di Mekah itu, di Mekah itu sebetulnya sudah ada tempat ibadah yang dulu pada masa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diturunkan di sana. Karena Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah itu di Mekah, dan nanti bertemu dengan Siti Hawa ya, dengan istrinya itu di padang yang namanya padang Arafah. Tempat pertemuannya itu disebut sebagai Jabal Rahmah. Jadi kalau kita haji, kita wukuf di Arafah. Nah di Arafah itu ada gunung namanya, atau ada bukit namanya Jabal Rahmah. Nah Jabal Rahmah itu adalah tempat pertemuan Nabi Adam dengan Hawa. Sejak awal Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ini diperintahkan untuk beribadah pada Allah gitu. Nah sehingga kemungkinan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun pertama kali itu tertolak begitu. Selain karena tadi bahasa Al-Qur'annya bukan membangun tapi menaikkan. Ya, yarfa'u Ibrahimul qawaida. Jadi meninggikan dari fondasi yang sudah disiapkan atau yang sudah ada sebelumnya. Berarti sudah ada sejak sebelum zaman Nabi Ibrahim. Nah, maka riwayat yang paling banyak, paling masyhur digunakan oleh para mu'arrikh ya, oleh para ahli sirah, bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam. Sebab apabila yang membangun Ka'bah itu adalah para malaikat, walaupun dimungkinkan. Nah ini riwayat-riwayatnya tidak lebih kuat dibandingkan dengan yang menyebutkan bahwa yang membangun pertama kali adalah Nabi Adam. Termasuk nanti bukan hanya Ka'bah. Yang dibangun setelah Ka'bah itu adalah Masjidil Aqsa. Nah jadi Masjidil Aqsa itu juga dibangun oleh Nabi Adam juga. Ini dalam hadis Nabi ya. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, Ayyu masjidin bunia awwala. Nabi ditanya masjid apa yang dibangun pertama kali. Kemudian Rasul menjawab, masjid pertama itu adalah Al-Masjidul Haram. Jadi yang dibangun pertama itu Masjidil Haram. Jadi artinya Ka'bah itu dibangun ya untuk menandai bahwa di situ ada masjid namanya Masjidil Haram. Ya sekarang Masjidil Haram itu ya luas sekali gitu. Ka'bahnya di tengah bisa dipakai tawaf. Jadi artinya tempat tawaf itu sekarang ada di dalam komplek Masjidil Haram gitu. Tapi dulu itu Masjidil Haramnya Ka'bah itu sendiri gitu. Jadi
Cuma di depan Ka'bah saja sedikit. Gitu. Tapi sekarang karena yang tawaf semakin banyak, bahkan sekarang komplek Masjidil Haram itu mencakup juga Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i, padahal tempat sa'i itu jauh. Dia dulu dari Ka'bah ya ke tempat sa'i, Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu cukup jauh. Tapi sekarang kalau kita haji atau umroh, nah setelah sa'i setelah tawaf kemudian kita sa'i ya. Nah itu dekat saja jaraknya itu gitu, karena sudah dibuat menjadi satu kompleks saja. Jadi kompleks Masjidil Haram itu termasuk sekarang ada tempat sa'inya Mas'a. Bahkan sa'inya sekarang atau tawaf itu bisa lebih mudah. Jadi kalau kita males jalan itu tinggal sewa ini saja, sewa alat jalan gitu ya, pakai mesin tawaf gitu 7 kali. Secara fikih sah gitu Pak, tapi tidak nikmat ya. Tawafnya orang lain itu bisa sampai setengah jam gitu ya, ini 5 menit sudah selesai karena cepat sekali tawafnya. Nanti ada mezanin khusus itu untuk kendaraan buat tawaf itu. Nah, kemudian para sahabat nanya lagi ke Nabi, "Tsumma ayun," setelah dibangunnya Masjidil Haram itu, lalu masjid apa lagi? Nah, kata Rasulullah, "Tsummal Masjidil Aqsa." Kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Wa kam bainahuma. Berapa lama jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Rasul menjawab arba'ina aman, 40 tahun. Berarti Masjidil Aqsa juga itu masjid-masjid pertama itu ya, setelah Masjid Haram, kemudian itu Masjidil Aqsa. Itu dan itu 40 tahun setelah dibangunnya Masjidil Haram gitu. Nah, sehingga Ka'bah yang pertama, kemudian Masjid Aqsa yang kedua, itu dua-duanya adalah tempat ibadahnya umat Islam, tempat ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi ini riwayat tentang Ka'bah yang nanti menjadi penanda bahwa di situ ada Masjidil Haram dan juga nanti ada Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu yang kedua, sama-sama dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Wa qad banaha Sayyiduna Ibrahim. Kalau di buku ini ya disebut Nabi Ibrahim, tapi dalam buku sirah lain, dalam Mubarakfuri dan sebagainya, rata-rata semuanya berpendapat bahwa yang membangunnya itu adalah Nabi Adam. Nah, tapi Ibrahim itu benar disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas tegas, beliaulah yang meninggikan. Jadi membangunnya Nabi Ibrahim itu adalah menaikkan ya, dari yang tadinya pondasi saja itu nanti menjadi tinggi. Wa qad banaha Sayyiduna Ibrahim, dan sungguh telah membangunnya Sayyiduna Ibrahim. Nabi kita Ibrahim Al-Khalil ma'awaladihi, bersama dengan anaknya yaitu Sayyidina Ismail alaihissalam. Thumma juddida, setelah dari zamannya Nabi Ibrahim, juddida bina'uhu, diperbaharui pembangunannya min ba'du, setelah itu salah samarrotin 3 kali. Wa kana bina'uhu minas sokhri, bangunannya terdiri atau terbuat dari batu. Wartifa'uha fauqal qomah. Jadi bangunannya mula-mula tingginya itu hanya seatas ini saja kalau kita berdiri gitu, Nabi Ibrahim itu berdiri. Nah, itu di atasnya Nabi Ibrahim. Lah mungkin sekitar 3 atau 4 meter gitu ya, tidak terlalu tinggi. Tapi kalau sekarang kita ke Ka'bah, nah itu sudah mengalami pembangunan yang lebih tinggi dan lebar. Jadi itu ada pelebaran nanti pada masanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi para ulama waktu itu menyetujui ya untuk melebarkan bangunan Ka'bah itu. Nah, itu jadi ini yang disebut dengan Ka'bah. Baik, ini berkait dengan Nabi Muhammad SAW. Wa indama balagho, ketika umur Nabi balagho sinnun Nabi SAW khamsan wa salathina sanatan, ketika umur Nabi sampai ke usia 35 tahun, ittafaqa an nazala sailun adibun bimakkata uthira fi judranil ka'bati fa'auhanaha. Pada masa usia Nabi 35 tahun itu, para ahli sejarah bersepakat bahwa nazala sailun adimun di Mekah, terjadi banjir bandang di Mekah. Jadi ada, kalau di Mekah itu hujan dan hujannya besar seperti di kita ini ya, itu pasti banjir tuh, banjir bandang. Untung di Mekah itu hujan yang besarnya jarang ya, tidak sering. Sekarang pun sebetulnya kalau terjadi hujan besar gitu itu pasti langsung banjir tuh Ka'bah itu. Cuma
dengan teknologi yang dikembangkan sekarang ini, jadi Ka'bah itu cepat ininya apa, di sekitar Ka'bah Masjidil Haram kalau banjir itu cepat disalurkan, jadi dibuat saluran-saluran untuk membuang untuk membuang banjir itu. Karena kita bisa bayangkan itu ya, Mekah itu kan batu ya, lembah batu, jadi kalau ada hujan itu seperti kita menampung air, jadi seperti kalau ada ember gitu ya, hujan tampung airnya pasti tidak akan pergi, airnya itu malah naik gitu. Itu Makkah posisinya. Sehingga setiap kali ada banjir besar itu pasti setiap kali ada hujan besar itu pasti banjir bandang. Nah, maka ketika kota Mekah dikembangkan ya pada masa lalu, apalagi zaman sekarang, yang difikirkan oleh para pemimpin Mekah waktu itu adalah menyalurkan air kalau terjadi banjir gitu. Cuma kelebihannya di sana itu kalau mau bangun bangunan itu tidak terlalu banyak memakan biaya untuk memasang fondasi, karena sudah batu itu di bawahnya. Apalagi kalau cuma bangunan 2 atau 3 lantai itu nggak perlu pakai fondasi lagi, bangun saja di atasnya itu sudah kuat itu ke bawah karena nggak ada tanah kan. Nah, beda di kita. Jadi kalau hujan, nah, asal hujannya masih moderat lah ya, walaupun agak lama itu masih bisa diserap oleh tanah, tapi di Mekah tidak. Nah, maka setiap kali ada hujan-hujan besar itu pasti sering terjadi banjir bandang. Banjir bandang terakhir di Mekah itu tahun 1952. Nah, itu waktu itu zaman musim haji masih teknologi masih sangat masih belum terlalu canggih ya. Nah, sehingga pemerintah waktu itu tidak bisa mencegah terjadi banjir yang sangat besar di Mekah itu. Jadi sering-sering itu dalam siklus waktu beberapa puluh tahun itu biasanya akan terjadi banjir besar seperti itu. Nah, karena terjadi banjir besar, uthira fi judronil Ka'bah fa'auhanaha. Maka si banjir itu dia bukan usiro, asaro fi judronil Ka'bah. Sailun azim ini asaro fi judronil Ka'bah. Dia berefek atau berbekas fi judronil Ka'bah kepada dinding Ka'bah. Fa'auhanaha, lalu dinding itu menjadi lemah, menjadi rusak. Ala makanat alaihi minad du'fi bisababi harikin asobaha min qablu. Banjir ini yang mengenai Ka'bah ya, itu juga nanti ditambah ala makanat alaihi, sebelumnya minad du'fi, bangunan ini sudah lemah juga, bisababi harikin, sebab karena ada kebakaran asobaha min qablu yang sebelumnya terjadi. Jadi seumpama misalnya ya pada masa penyerangan Abroha ini kan menyerang Ka'bah ini dengan macam-macam lemparan batu, termasuk juga nanti ada lemparan batu api namanya manjanik. Nah, lemparan batu api itu mengenai Ka'bah dan itu membakar sebagian dari dinding Ka'bah. Jadi karena sudah terbakar, kemudian kena kena banjir juga, sehingga bangunan dari Ka'bah itu melemah. Fajtama'at qabailu Quraisyin, lalu berkumpullah kabilah-kabilah Quraisy wa syara'u fi hadmiha. Lalu mereka merencanakan ya, fi hadmiha wa binaiha. Mereka merencanakan membuat kegiatan syara'u itu fi hadmiha, untuk merobohkannya, wa binaiha, dan untuk membangunnya kembali. Wa kanal asyrafu, para pemuka atau para bangsawan orang-orang Mekah, yatasabaquna minhum, mereka saling berlomba fi naqlil hijarati, di dalam memindahkan batu-batu. Jadi batu-batu yang sudah dipersiapkan untuk membangun lagi Ka'bah, atau ketika menghancurkan Ka'bah dan memindahkan ke tempat lain, itu mereka saling berebut gitu ya, saling berlomba. Wa hamalaha ala anakihim, bahkan mereka ini memanggulnya di pundak-pundak mereka. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun tidak ketinggalan. Yahmilul hijarota, beliau memanggul batu-batu, wayan kiluha ila makanil bina, dan memindahkannya ke tempat pembangunan. Ma'a ammihi, bersama dengan pamannya Al-Abbasi radhiyallahu anhu. Jadi bersama dengan pamannya Al-Abbas. Walamma tamma binaul Ka'bati, ketika pembangunan Ka'bah itu sempurna. Wa aradat, ini tingginya birtifai samani asyara dira'an. Tingginya itu sekitar 18 kaki. Nah, jadi 18 kaki ya.
bihaisu yazidu an asli tis'ata adra. Dari aslinya itu dia naik sekitar 9 bukan ziro itu bukan kaki tapi 9 ini ya, hasta. Jadi dari aslinya 9 hasta. Jadi 9 hasta itu kalau sekitar setengah meteran itu berarti 4,5 meter aslinya. Ketika dibangun lagi dia nambah 9 jadi 18 hasta. Nah jadi kalau sampai 18 hasta berarti tingginya itu kira-kira 9 meter. Tuh, jadi 9 meter itu lebih tinggi, sekarang lebih tinggi lagi ya dari 9 meter. Wa qad rafa'al bab bihaitsu la yas'adu ilaihi illa bidarojin. Pintunya dinaikkan sampai sekira-kira tidak ada yang bisa naik ke Ka'bah itu kecuali dengan daraj. Ada tangganya gitu ya, ada tangga baru bisa naik ke pintunya. Sekarang juga begitu. Tadinya pintu Ka'bah itu di bawah rata dengan tanah, kemudian dinaikkan pintunya sehingga kalau mau masuk ke Ka'bah, bangunan Ka'bah itu harus naik dulu ke pintunya itu. Baik, itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma tamma binaul Ka'bah, ketika sudah sempurna pembangunan Ka'bah, wa aradat Quraisyun wada'a al-hajaril aswadi fi maudhihi. Orang-orang Quraisy ini hendak meletakkan hajar aswad fi maudhihi, di tempatnya. Ikhtalafa asyrafuhum, maka berbeda pendapat asyrafuhum, para pembesar, para bangsawan di Mekah, fiman yadauhu, siapa yang akan meletakkannya. Wadhallu, dan mereka senantiasa mukhtalifina, terus menerus berbeda pendapat arba'ata ayyamin, selama 4 hari. Jadi itu ketika mau meletakkan hajar aswad, karena itu dianggap sebagai satu satu kehormatan yang besar, maka orang-orang besar di Mekah itu saling berebut. Saya mau sampai 4 hari itu nggak selesai. Itu sampai tidak ada keputusan. Fa asyara alaihim Abu Umayyah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Abu Umayyah yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid. Ini pemuka Quraisy yang sampai mati dia tidak beriman pada Nabi Muhammad. Bahkan dia ini yang nanti memerangi Nabi Muhammad ya. Tapi anaknya nanti Khalid bin Walid yang pada waktu perang Uhud dia memimpin pasukan menyerang Rasulullah. Tapi nanti ketika tahun ke-6 setelah perjanjian Hudaybiyah itu masuk Islam. Nama anaknya namanya Khalid bin Walid. Ini bapaknya namanya Al-Walid bin Mughirah. Ini memang orang paling berpengaruh di Mekah. Selain kaya, dia pintar dan juga sangat berpengaruh begitu ya, ilmunya sangat banyak. Wa huwa akbaruhum sinnan. Al-Walid bin Al-Mughirah itu adalah orang yang paling senior waktu itu di Mekah. Bi an yuhaqqimu bainahum man yardawna bihukmihi. Jadi kemudian Al-Walid bin Mughirah dia menawarkan diri untuk menetapkan siapa nanti yang akan meletakkan hajar aswad ini. Jadi kemudian mereka semua bersepakat. Apa kesepakatannya? Fattafaqu ala an yakunal hukmu li awwali qadimin min babis safa. Jadi yang nanti akan meletakkan Ka'bah ini adalah orang yang esok hari. Jadi itu hari keempat ya. Esok harinya berarti hari kelima. Siapa yang pertama kali datang dari pintu Safa ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, dialah yang akan meletakkan hajar aswad. Itu ketetapan yang disepakati sesuai dengan usul dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Fakana awwalu dakhilin, yang pertama masuk ternyata huwa Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW. Fartahu jami'an, tidak mengira ternyata ketika yang ditetapkan itu adalah Rasulullah. Fartahu jami'an, semua orang Mekah itu irtaha, senang, tidak ada yang menolak. Nah ini luar biasa ya, bagaimana Rasulullah SAW dengan kepribadiannya itu, ketika ternyata beliau yang kebetulan waktu itu adalah yang pertama kali datang ke Masjidil Haram, beliau irtahu, jadi diterima oleh orang-orang Mekah ini. Jami'an, seluruhnya. 5 ya'hadunahu min amanatihi, karena
orang-orang Mekah ini sangat percaya, sangat terkesan dengan apa? Bi amanatihi atau min amanatihi, dengan perilaku Nabi Muhammad SAW yang sangat amanah, jujur, terpercaya. Dia tidak pernah punya cedera dengan orang-orang Mekah gitu. Dan juga wa hikmatihi, beliau ini adalah orang yang sangat bijaksana, wasidkihi, dan juga orang yang jujur, wa ikhlasihi lil haqqi, dan Nabi Muhammad ini terkenal sangat ikhlas untuk membela kebenaran. Nah, ini menandakan ya, Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi itu posisinya sudah diterima dengan sangat baik oleh orang-orang Mekah. Modal yang dimiliki Nabi bukan karena dia pintar, bukan karena beliau ini kaya, bukan karena beliau ini punya pengaruh, bukan. Tapi modalnya itu adalah karena beliau ini jujur, bijaksana, kemudian amanah, dan beliau ini adalah orang yang ikhlas. Jadi pokoknya asal yang dibelanya adalah kebenaran, dia akan melakukannya. Jadi dia tidak membela si A si B, yang dibelanya itu adalah kebenaran. Dan itulah yang menjadi perangai Rasulullah. Makanya ketika peristiwa meletakkan Hajar Aswad ini ternyata jatuhnya ke tangan Nabi Muhammad SAW, semua orang senang, tidak ada yang tidak setuju. Karena sebelumnya itu ya, ketika misalnya ada Abu Jahal, dia menyodorkan diri, yang lain gak setuju, jangan situ. Ada Abu Lahab, ini jangan situ. Jadi banyak ini banyak protes-protes. Tapi setelah Nabi Muhammad yang tampil, ternyata semuanya setuju. Jadi beliau ini bukan orang yang kontroversi gitu di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Wa qalu, dan mereka berkata, hadzal amin radinahu. Ini adalah al-amin. Inilah gelar yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, yaitu al-amin, orang yang terpercaya. Radinahu, kami ridho kepada beliau. Hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Falamma wasala ilaihim wa akhbaruhu al-khabara. Ketika wasala ilaihim, Nabi mendekat ya sampai kepada kumpulan para pembesar Mekah itu, wa akhbaruhu al-khabara, dan mereka mengabarkan ketetapan yang telah diambil oleh para pemimpin Mekah itu bahwa yang akan meletakkan Hajar Aswad itu adalah Nabi. Nah, inilah bijaksananya Nabi Muhammad. Belum diangkat jadi Nabi saja sudah sangat bijaksana. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Basato ridaahu. Nabi kemudian basato ini mengamparkan jeung urang Sunda maya, menghamparkan ridaahu. Rida ini biasanya kain penutup ini yang penutup kepala gitu, yang nanti biasa disorbankan atau digunakan untuk menutup dari panas. Itu dia kainnya yang biasa dipakai, itu dihamparkan. Watana walal hajara. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengah kain itu. Fawadhahu fihi biyadihi, lalu diletakkan oleh tangannya. Tsumma qala lita khudh kullu qabilatin bitarfin minar rida tsumma rfa'u jami'an. Cobalah setiap qabilah dia pegang bitarfin minar rida, ujung dari kain ini, tsumma rfa'u jami'an, lalu kita angkat bersama-sama. Nah, jadi semua yang sebelumnya itu dia saling berebut ya untuk meletakkan Hajar Aswad itu, semuanya diajak oleh Nabi. Jadi tidak ada yang dihinakan oleh Nabi. Karena mereka ini adalah para pemimpin kabilah, mereka ini adalah orang-orang yang senior di kabilahnya masing-masing. Nabi tidak menghinakan mereka. Inilah akhlak dari seorang Nabi Muhammad SAW ini sebelum beliau diangkat, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Jadi sifat-sifatnya yang sangat baik dan sangat manusiawi itu sudah dimilikinya. Tsummarfa'u jami'an, kemudian angkat bersama-sama. Jadi semuanya disuruh mengangkat, walaupun sebetulnya kan diangkat sendiri juga kuat kan itu. Tapi kan bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ini adalah satu penghormatan dari Nabi Muhammad kepada orang-orang yang menjadi pemimpin di kabilahnya. Kemudian hatta wasalu bihi ila maudhihi, diangkatlah ini sampai kemudian mereka
sampai ke tempat diletakkannya Ka'bah. Fawada'ahu fihi biyadihi. Lalu Nabi mengambil, jadi yang ngangkat ini adalah kepala kabilah, Nabi yang mengambil batu itu lalu disimpan di tempat Hajar Aswad. Wa bidzalika, dan dengan cara seperti itu intahat hadhil muskilatu. Kesulitan ini terpecahkan, selesailah kesulitan ini. Allati kadat, yang hampir saja tu'di ilal harbi, menimbulkan perang, wal qatli, dan pembunuhan, fima bainahum, di antara orang-orang Quraisy. Nah, kenapa ini penting diceritakan tentang meletakkan Ka'bah itu? Itu bukan soal Nabi meletakkan Ka'bahnya, tapi yang penting adalah pertama, ini menunjukkan bagaimana akhlak dari seorang Muhammad sebelum jadi Nabi. Jadi tidak benar Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi dia adalah mantan mantan preman, mantan orang musyrik, mantan orang yang jahat gitu. Sehingga ketika kita menafsirkan ayat di dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan, ini sudah pernah kita bahas ya. Wa wajadaka, dan Allah menemukan engkau Muhammad dhallan, dalam keadaan tersesat, fahada, lalu Allah memberinya petunjuk. Di situ ada yang menafsirkan, oh berarti sebelum diangkat jadi nabi itu sesat. Sesat itu kan macam-macam. Jadi orang sesat itu kalau dia bermaksiat mesti dia sesat. Kalau dia suka membunuh ya mesti sesat. Kalau dia musyrik ya pasti sesat gitu ya. Nah, ada yang berpandangan demikian. Padahal tidak pernah di dalam sejarah Nabi itu melakukan itu semua. Nanti semakin dijelaskan ya pada bagian berikutnya. Nah, ketika peristiwa pembangunan Ka'bah dan peletakan batu Hajar Aswad ya ke tempatnya, disinilah terlihat bagaimana akhlak Nabi yang sungguh sangat luar biasa itu. Nah itu ya. Jadi yang namanya akhlak itu kan dia universal, bisa diterima oleh semua orang. Seandainya Nabi itu adalah orang yang pemarah, seandainya Nabi ini orang yang suka khianat, pasti ketika Nabi terpilih menjadi orang yang akan meletakkan Hajar Aswad itu pasti akan banyak kontroversi. Gitu, ternyata tidak gitu. Nah ini menandakan bahwa bagaimana pribadi Nabi yang pada saat itu oleh orang-orang Mekah disebut sebagai Al-Amin. Jadi beliau ini dianggap sebagai orang yang terpercaya. Itu. Ini selanjutnya adalah ma'isyatuhu qablal bi'tsah. Ini harus kita ketahui nih pekerjaan Nabi ya. Pekerjaan Nabi sebelum diutus. Wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman. Nabi dilahirkan sebagai anak yatim. Walam yatruk lahu waliduhu malan. Ayahnya tidak meninggalkan sedikit pun harta baginya. Karena memang ayahnya juga meninggal dalam usia masih sangat muda. Jadi usianya sekitar 18 atau 19 tahun ya. Jadi meninggal. Jadi masih sangat muda sekali ayahnya ini. Sehingga tidak meninggalkan apa-apa. Jadi kalau usia segitu kan, kalau dari rumah tangga itu baru belajar lah berumah tangga, lalu meninggal kan gitu ya. Jadi gak ada yang diwariskan untuk Nabi. Maka fabadaan roja ila Makkah min manazili Bani Sa'ad, ketika Nabi dikembalikan atau kembali pulang ke Mekah dari tempatnya Bani Sa'ad, tempat beliau dibesarkan ya, diasuh, disusui, dibesarkan selama 4 tahun. Allati kanat maudhi aradhaatihi, yang menjadi tempat beliau disusui, kana fi kafalati jaddihi. Jadi beliau kemudian ditanggung semua kehidupan ekonominya oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tsumma fi kafalati ammihi Abi Thalib. Kemudian ditanggung oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Kenapa oleh Abu Thalib? Kemarin sudah jelaskan, Abu Thalib itu adalah satu-satunya saudara seayah dan seibu dari ayahnya Nabi. Jadi Nabi itu Abdullah itu punya kakak. Ya, punya kakak satu yaitu Abu Thalib. Nah ini satu-satunya kakak yang seibu sebapak. Kalau yang lain seperti Al-Abbas, kemudian ada Abu Lahab misalnya ya, yang merupakan paman Nabi itu sudah beda ibu. Dan juga kenapa diasuh oleh Abu Thalib, karena diamanatkan oleh Abdul Muthalib. Jadi nanti setelah aku meninggal, kata Abdul Muthalib, kamu harus lanjutkan ini, asuh Muhammad. Kira-kira begitu. Walama balagosinnan, dan ketika Nabi sampai umur yumkinuhu ayya'mala amalan, dia mengerjakan satu pekerjaan kana fi ba'dil ahyan, di waktu-waktu tertentu, yar'a
yar'a al-ghanama li ahliha. Dia mengembalakan kambing bi ujrin atau bi ajrin dengan upah yunfiku minhu ala nafsihi yang diberikan untuk pekerjaannya itu. Summakana setelah itu kana ya'malu fit tijaro. Dia kemudian bekerja di dalam perdagangan wa kana aksaru dzalika fi mali sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan pekerjaan paling sering dalam berdagang itu dia lakukan terhadap harta Khadijah. Nah, jadi kalau kita lihat ya Nabi Muhammad itu sejak dia kan kalau dalam satu riwayat disebutkan kapan Nabi pertama kali menggembala kambing, usianya 12 tahun. Jadi usia 12 tahun itu artinya adalah usia ketika memang Nabi sudah bisa dia melakukan pekerjaan untuk dirinya, dan Nabi seringkali dia mengembalakan kambing, dan banyak ya anak-anak kambing yang mengembala pada usia-usia anak-anak yang mengembalakan kambing seusia itu. Sampai ada istilah bocah angon kalau di kita itu, karena memang dulu itu juga gitu. Jadi yang ngembala kambing itu biasanya anak-anak. Jadi anak-anak nanti ada ininya ya, ada pimpinannya, ada bosnya lah gitu. Anak-anak suruh ngawasi, nanti ada yang dewasa 1 atau 2 orang yang mengawasi. Tapi anak-anak itu nanti biasa dipekerjakan, dan sejak dulu juga itu sudah begitu, dan Nabi itu suka melakukan pekerjaan itu. Kemudian setelah agak dewasa sedikit ya, umur belasan tahun ya, 14-15 tahun seperti yang sudah dijelaskan, Nabi ikut berdagang dengan pamannya gitu. Tapi setelah usianya di atas 18 tahun 20 tahun ya, Nabi ini kemudian dia mulai lebih serius lagi. Dia tidak hanya ikut tetapi juga mulai bertanggung jawab atas titipan orang lain, sehingga dia mendagangkan barang-barang miliknya Khadijah sampai kemudian beliau mendapatkan keuntungan. Nah, dari sini kalau kita perhatikan ya, semenjak Nabi Muhammad kecil ini, beliau ini sudah dilatih hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ini adalah diantara sunnah dari kenabian. Nah, maka kita ya kepada anak-anak kita ini juga merupakan satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa anak-anak kita ini harus disiapkan hidup mandiri, terutama yang laki-laki, karena dia nanti akan menjadi kafil, yang akan menjadi penanggung jawab ekonomi di rumah tangganya. Nah, maka anak-anak laki-laki ini harus dilatih sejak dini untuk bisa memikirkan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan upah, uang atau apa gitu ya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Walaupun mungkin anak kecil ya hanya sekedar untuk jajan, hanya sekedar untuk tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup, masih sebagian disupport oleh orang tuanya, tetapi sudah dilatih sejak kecil. Nabi juga gitu kan, dia kadang-kadang aja menggembala kambing itu tidak sepenuhnya makan dan hidupnya itu dari gembala kambing itu enggak, tetap ditanggung oleh pamannya Abu Thalib. Tapi sejak kecil Nabi sudah dilatih untuk untuk mendapatkan ya atau untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga ketika sudah dewasa betul Nabi sudah bisa dilepas dan dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kita jangan sampai berpretensi, walaupun misalnya orang tua ini saya masih sanggup lah biaya anak saya ini sampai berapa tahun, misalnya usianya udah 30-40 masih disupport terus sama orang tua. Saya kira itu adalah bukan tindakan yang bijak. Walaupun orang tuanya bisa membiayai anak-anaknya. Yang harus dilakukan orang tua adalah bagaimana caranya supaya anak-anak ini sejak kecil dia sudah berpikir bahwa suatu saat dia harus hidup mandiri, harus lepas dari orang tuanya. Nah, anak-anak yang berpikir seperti itu biasanya dia akan lebih dimudahkan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Fakanat ma'isyatuhu sallallahu alaihi wasallam mundu qadrin alal kasabi. Pekerjaan Nabi semenjak beliau sanggup untuk melakukan pekerjaan, min amaliyadihi muktafian bil kafaf. Jadi Nabi itu melakukan pekerjaan apa? Min amaliyadihi. Dia melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri, muktafian bil kafaf, yang mencukupi, yang kira-kira mencukupi kebutuhannya gitu. Wa muktasiron minad dunya ala qadril hajah. Nah, ada ini yang menarik. Muktasiron minad dunya ala qadril hajah. Ternyata pekerjaan Nabi ini ya, itu tidak dalam rangka untuk menumpuk-numpuk harta benda. Ini min sunnatin nubuwah.
di antara sunnah kenabian. Jadi dia bekerja itu untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi bukan untuk bermewah-mewah, untuk berfoya-foya, untuk mencari kesenangan hidup, itu tidak, tapi sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Wa hakadha halul anbiya shalawatullah wassalamu alaihim ajmain. Begitulah kehidupan para nabi, hampir semuanya ya, seluruhnya. Lam yusgilhumullahu ta'ala bi amrid dunya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyibukkan para nabi itu dengan urusan dunia illa ala qadril hajah, kecuali sekebutuhannya saja. Nah, ini bedanya para nabi dengan yang lain ya. Nah, jadi yang para ulama juga yang menjadi pewaris para nabi juga harus begitu. Jadi yang namanya ulama pewaris nabi itu yang menjadi pikiran utamanya dalam kehidupan sehari-hari bukan dunia, bukan menumpukan harta benda sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi yang menyibukkan sehari-hari itu adalah urusan ilmu. Nabi juga begitu. Nanti urusan ilmu dan urusan dakwah itu adalah menjadi urusan utamanya, bukan urusan dunia. Lalu bagaimana Nabi memenuhi kebutuhannya? Nabi memenuhi kebutuhannya sekedar bisa bertahan hidup saja. Liyatafarragu lima aradahullahu ta'ala minhum min irsyadil khalqi ila turuqis sa'adah fi daril baqa wal khulud. Kenapa para nabi tidak disibukkan untuk mencari dunia? Liyatafarragu, supaya mereka bertafarrug atau mencurahkan dirinya lima aradahullahu ta'ala minhum, yang diinginkan oleh Allah, yaitu apa? Min irsyadil khalqi, memberi petunjuk kepada makhluk ila turuqis sa'adah, ke jalan-jalan kebahagiaan, fi daril baqa wal khulud, di akhirat nanti. Nah, itu Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Nabi ini dari segi pekerjaan beliau melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri. Jadi tidak pernah mengandalkan orang lain. Cuma bedanya kalau kita mungkin ya lebih banyak bekerja itu memikirkan urusan dunia. Nabi Muhammad SAW lebih banyak bekerja itu pekerjaan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, itu sifatnya hanya sekedar menutupi kebutuhan saja. Jadi kalau kebutuhan sudah tertutupi sudah selesai. Jadi tidak ada Nabi itu ya punya tabungan, menyimpan harta banyak, itu nggak ada. Makanya ketika meninggal nggak ada warisan yang diberikan oleh Nabi untuk istri-istrinya gitu. Jadi kenapa? Karena memang Nabi itu hanya sekedar cukup saja. Jadi kalau ada butuh makan ya ada buat makan gitu ya, butuh pakaian ya ada buat pakaian, butuh tempat tinggal ada tempat tinggal, kan gitu aja. Jadi tidak takaluf membebani diri dengan harus menyimpan banyak sekali perbendaharaan yang nanti akan diwariskan kepada anak turunannya. Waqad nasya'a sallallahu alaihi wasallam fi mahdi tufulatihi kamilan. Nabi Muhammad tumbuh sejak masa kanak-kanaknya kamilan secara sempurna. Jadi Nabi tumbuh tidak kurang apapun. Hafidhahullah ta'ala, Allah menjaganya fi sigorihi, sewaktu usianya masih kecil. Min ma'ayibil akhlak, dijaga dari apa? Min ma'ayibil akhlak, dari akhlak yang jelek. Ila an balago mablagor rijal, sampai dia ke usia menjadi seorang pemuda. Fakana afdalu qaumihi muru'atan. Fakana afdalu qaumihi muru'atan. Beliau ini adalah orang yang diantara kaumnya adalah yang muru'ahnya, muru'ah ini kehormatannya ya, itu yang paling hebat, yang paling baik. Wa ahsanahum khuluqan, dan yang akhlaknya paling bagus. Wa asdaqohum hadisan, dan yang ucapannya paling jujur. Wa a'dhamahum amanatan, dan yang paling besar amanahnya. Hatta kana, sampai beliau ini yusamma fima baina qaumihi, diberi gelar di antara kaumnya al-amina, yaitu diberi gelar al-amin. Wa syahida lahu bidzalika, dan membenarkan terhadap gelar itu al-aduwu was-sadiqu, baik orang yang memusuhi Nabi maupun teman-teman Nabi Muhammad SAW. Wa qad hafidhahullahu ta'ala mundu nasyatihi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya mundu nasyatihi, dari semenjak beliau tumbuh, min qabihi ahwalihil jahiliyah, dari jeleknya perilaku orang-orang jahiliyah. Wa bagodo atau wabugido ilaihi ausa nahum atau ausanuhum,
Wa bughidha ilaihi ausanuhum. Jadi Nabi itu ditakdirkan oleh Allah itu tidak suka dengan ausan, tidak suka dengan patung-patung. Hatta innahu min sigorihi, sampai-sampai sejak kecil makana yahlafu biha. Nabi itu tidak pernah bersumpah atas nama patung-patung yang ada di Ka'bah. Jadi kan kalau orang-orang Quraisy ya kalau bersumpah mereka akan menyebut Tuhannya. Demi Lata, demi Uzza, demi Manat, demi Hubal dan sebagainya. Di sana kan ada 360 patung itu, 360 Tuhan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah yang ada disimpan di Ka'bah. Nah, Nabi tidak pernah satupun bersumpah dengan patung-patung itu. Wala yahtarimuha. Nabi juga tidak pernah memberikan hormat kepada patung-patung itu, apakah itu menyembah, memberikan sesaji dan sebagainya, tidak pernah. Wala yahduru laha idan. Tidak pernah hadir juga ketika ada upacara-upacara, ada Id ya, hari raya upacara ya, fi qaumihi, di kaumnya, yang tujuannya adalah untuk memuliakan, menyembah patung-patung itu. Wa hafidhahullahu taala minan naqais. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari kekurangan-kekurangan, wal adanasi, dan kotoran-kotoran, qoblan nubuwati, sebelum diangkat menjadi nabi. Kama asomahu ba'dan nubuwati, sebagaimana Allah juga menjaganya setelah beliau diangkat menjadi nabi. Jadi jelas sekali itu ya, Nabi Muhammad itu sebelum bi'tsah perilakunya itu sudah sama, dia sudah dijaga saja dari kemusyrikan, dijaga dari perilaku akhlak yang buruk dan sebagainya. Nah, ini yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini memang beliau setelah dipersiapkan secara sempurna untuk menjadi nabi. Insyaallah nanti kita lanjut lagi pada pembahasan berikutnya ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum sholat isya. Ya baik. Ya, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan Ibu, mangga. Kurang jelas Bu, dikasih mic supaya terdengar ini. Tentang contoh Nabi Muhammad ketika kecil kan sudah dilatih untuk mencari untuk kehidupan sendiri. Ya, tetapi betul. Di bangsa ini kan jangankan 9 tahun gitu ya, 15 tahun, 16 tahun juga kadang-kadang anak itu manja Bu ya? Divonis dieksploitasi gitu ya. Oh ini eksploitasi anak. Ya begitu, udah gimana ya untuk solusinya gitu. Jadi orang tua kan takut juga gitu. Kalau untuk meniru Nabi Muhammad. Yang harus ngelatih ibu bapaknya sendiri Bu. Beda antara eksploitasi dengan mendidik. Kalau mengeksploitasi itu si ibu bapaknya diam di rumah, gak ada kerjaan, yang kerja anaknya gitu. Itu namanya eksploitasi anak. Jadi bukan melatih anak, bukan mendidik. Itu misalnya ya ada kasus-kasus seperti di pinggir-pinggir jalan. Kalau di Bandung itu ada di perempatan-perempatan ya, kadang-kadang anak-anak kecil tuh ngamen, mengemis gitu. Itu nanti dia ditunggui oleh orang tuanya di pinggir gitu. Jadi orang tuanya yang sengaja memelihara anak itu untuk supaya dia mendapatkan penghasilan gitu. Dan lumayan tuh penghasilannya, kadang sehari dapat 200-300 ribu gitu. Seorang anak itu. Jadi kalau dia misalnya dapat 3 anak ya, dapat 300, setor semua ke orang tuanya, berarti dia dapat 300 ribu atau bahkan sampai 500 ribu sehari. Itu kan lumayan. Kalau kali berapa 30 gitu, dipotong biaya buat preman-preman itu kan si orang tuanya tinggal ongkang-ongkang kaki aja gitu. Nah itu namanya eksploitasi Bu. Artinya si anak itu betul-betul digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Tapi mendidik anak itu bukan eksploitasi. Pertama harus ditunjukkan apanya? Bapak ibunya atau bapaknya paling tidak kan gitu. Ibu dan bapaknya itu orang tuanya harus menunjukkan bahwa orang tuanya ini adalah orang tua yang bertanggung jawab. Artinya orang tua tidak menjadikan anak itu sebagai alat
untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi anak itu hanya sekedar dilatih saja, dibiasakan supaya dia tahu bahwa untuk mendapatkan katakan saja dapatkan uang gitu ya, mendapatkan rezeki itu harus sudah ada usaha dulu, nggak boleh sambil diam gitu. Maka anak itu dilatih. Nah kalau dilatih tentu saja kerangkanya adalah kerangka belajar. Jadi bukan dalam kerangka menyiksa anak sampai dia habis waktu sekedar untuk untuk mencari uang saja. Contoh misalnya ya, bapaknya punya toko. Nah anaknya ini kalau dieksploitasi, dia dari pagi sampai sore disuruh tinggal di toko, nggak boleh kemana-mana kan gitu. Suruh manggul, suruh apa segala macam. Jadi seolah-olah tuh jadi pegawainya dia kan gitu umpamanya ya. Padahal usianya masih anak-anak. Nah makanya nanti harus diperhatikan batas-batasnya, mana anak ini belajar, mana yang eksploitasi itu. Jadi kalau belajar itu sekedarnya saja, umpamanya anak-anak ini waktunya sekolah, ya sekolah aja dulu kan gitu ya. Nanti pulang sekolah ya ke toko sebentar kan gitu. Umpamanya kalau dia orang tuanya punya toko ya, toko sebentar dia suruh bantu nih pegang apa misalnya gitu selama 2-3 jam. Sore ini sudah jamnya ngaji, itu pergi ngaji gitu. Dia suruh pergi ngaji lagi gitu. Terus nanti kapan waktu lagi dilibatkan lagi dan seterusnya. Jadi kerangkanya harus kerangka belajar, kerangka bagaimana mengajari anak sejak kecil itu dia punya kemandirian, entrepreneurship. Soal nanti anak-anak setelah besar dia mau jadi apa, itu tergantung dia. Yang penting dia mandiri. Itu kan bisa jadi orang tuanya pedagang, anaknya mungkin tidak punya passion untuk dagang, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah punya semangat untuk mandiri, dia tidak ingin menggantungkan hidupnya itu pada orang lain gitu. Tapi dia ingin punya kasab sendiri. Dia amal biyadihi gitu ya, bekerja dengan tangannya. Karena memang pilihan pekerjaan orang itu dia bergantung kepada passionnya masing-masing ya, pada keinginan hatinya. Kadang-kadang ada yang senang dengan pekerjaan A tapi tidak senang dengan pekerjaan B. Ada anak yang dia suka dengan pekerjaan orang tuanya sampai mengikuti orang tuanya, ada juga. Tapi tidak sedikit anak yang dia nggak mau, sama sekali nggak mau dia meneruskan pekerjaan ibu bapaknya, dia cari yang lain. Nah itu juga biasa saja kan, tidak apa. Yang penting orang tua itu mempersiapkan anak-anak kita supaya mereka hidup secara mandiri. Nah bagaimana cara melatihnya? Libatkan saja dengan kegiatan orang tua supaya tahu bahwa untuk mendapatkan rezeki dan sebagainya itu ada ada usahanya, tidak begitu saja diturunkan dari langit. Nah misalnya gitu ya. Nah jadi inilah yang harus dilakukan oleh orang tua. Insya Allah saya kira kalau kerangkanya pendidikan itu tidak akan sampai disebut sebagai eksploitasi. Atau umpamanya itu nanti integral di dalam kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan dari sejak SD, SMP, SMA misalnya gitu. Itu harusnya diusulkan supaya jangan terus dikasih teori-teori teori ilmu pengetahuan segala macam, itu penting juga. Tetapi bagaimana anak ini dibekali keahlian atau semangat kewirausahaan. Bagaimana anak-anak ini disuruh belajar mandiri, misalnya bikin kegiatan, ayo cari biaya sendiri, bikin kan gitu ya, suruh berdagang dan sebagainya. Tidak utama, tetapi harus dilatih supaya anak-anak ini juga berpikir bagaimana caranya memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih karena atau masih ada, silakan kalau masih ada mau enggak? Cukup, Pak? Ya, baik. Ya, silakan Ustaz untuk closingnya dipimpin doa sama Ustaz aja. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya. Insya Allah kita sedikit-sedikit saja Bu ya, supaya tidak terlalu nanti ya, kalau terlalu banyak disampaikan nanti lupanya banyak juga kan gitu ya. Kalau sedikit kan bisa diserap lah, walaupun ini sebenarnya sudah banyak yang tahu juga. Nah ini sekedar tadhkirah saja, mengingatkan kepada kita bagian-bagian mana yang penting dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.